Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Amanullah Polres Probolinggo Kota serta seluruh jajaran, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat semuanya tanpa terkecuali. Alhamdulillah suatu kehormatan bagi kita semuanya kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan alhamdulillah cuacanya juga cerah sehingga yang di luar insya Allah aman. Jamaah hadirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kami menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, maka kita buka dalam bacaan basmalah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan oleh Ketua Dewan Dakwah Kota Probolinggo. Pada yang hormat Bapak Sugada MPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd, qala ta'ala fi kitabil karim wa wastabul qailin ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Al-ayat yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abdurrahman MPD, pengasuh Pondok Pesantren LTC Mojokerto, sekaligus Ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur. Saya tahu beliau kesibukannya luar biasa. Nanti 8:30 beliau harus sudah di Jombang untuk melakukan pengurus Dewan Dakwah Kabupaten Jombang di Pendopo Jombang yang dihadiri oleh Pak Bupati. Yang sama-sama kita hormati Bapak AKBP Ringo Yumanji, SIK, MDK selaku Kapolres Kota Probolinggo beserta seluruh jajaran pimpinan Mapolres Kota Probolinggo, Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, lupa pula pengurus Dewan Dakwah, pemuda Dewan Dakwah, muslimat Dewan Dakwah setelah dan pengurus cabang se-Kota Probolinggo. Alhamdulillah, pagi yang mencerahkan, pagi yang membahagiakan, kita hadir dalam rangka kegiatan gerakan Indonesia Sholat Subuh Berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya dan untuk Mapolres Kota Probolinggo. Bapak Kapolres, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kami keliling dari masjid ke masjid. Kenapa kita taruh di Masjid Polres Kota Probolinggo? Memang belum pernah. Jadi walaupun di sini tiap hari subuh itu kata Bapak Zainullah selaku Ketua Takmir Masjid Zainullah, tiap subuh itu ada 200 orang, 300 orang gitu ya. Nolongnya dikurang. Dan saya berharap besok harus seperti ini. Besok minimal sebulan sekali harus kayak begini. Jadi ada yang kata di tempat laki nggak keberatan ya Pak. Amin. Jadi kita berharap masjid-masjid yang kita tempati gerakan sholat subuh itu tambah banyak. Sebagaimana dikatakan Pak Kota, ingin beliau agar masjid-masjid di Kota Probolinggo itu subuhnya sama dengan Jumatannya. Karena ketika itu terjadi, maka keberkahan Allah akan turunkan di Kota Probolinggo. Kerusuhan yang terjadi akhir Agustus dan awal September kemarin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT tidak terjadi di Kota Probolinggo. Boleh jadi mungkin ini atas doa-doa panjenengan semuanya dan atas keberkahan sholat subuh berjamaah. Dan kita laksanakan gerakan sholat subuh berjamaah di Masjid Amanullah
Mapolres Kota Probolinggo ini dalam rangka mendekatkan masyarakat dengan Polres. Karena mohon maaf Pak Kapolres, masyarakat ini mau masuk ke kantor Polres ini ketakutan gitu. Masuk saja takut padahal nggak ada apa-apa. Dan enak kan? Alhamdulillah ya. Gimana Bu? Tadi ibu-ibu yang ada di lapangan itu ada yang tanya tadi malam, Pak, saya kan sholat di lapangan, apa ada sholat tahiyatul lapangan gitu? Tahiyatul masjid ada, kebetulan di lapangan, anggap aja sholat id ya. Masalah, alhamdulillah. Semakin banyak, semakin berkah. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Dewan Dakwah Kota Probolinggo, alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Heri Wijayani selaku MC tadi, bahwa gerakan sholat subuh berjamaah sudah berjalan 8 tahun. Tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak, yang menunjukkan bahwa orang senang dengan ngaji, orang senang dengan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, yang ketiga, Dewan Dakwah Kota Probolinggo baru-baru ini mengadakan hapus tato, dan itu difasilitasi oleh Bapak Wali Kota Probolinggo yang ke-8. Gratis, sekali lagi gratis. Nah, kalau ada yang belum dihapus tatonya 3 bulan lagi. Bapak Ibu, sudah 630 orang yang sudah dihapus tatonya. Bahkan hapus tato ini untuk kali ini kita nantikan ada di antara mereka ada yang melaksanakan memiliki usaha kecil dan menengah. Alhamdulillah dari Lasnas Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur ada uang pembinaan yang nanti insya Allah ada 5 orang, tapi yang 1 sudah diberikan. Insya Allah masing-masing orang mendapatkan 1,5 juta. Insya Allah nanti akan kita berikan. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mohon doa panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kegiatan Dewan Dakwah Kota Probolinggo senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, senantiasa membawa keberkahan dan senantiasa membawa kemaslahatan bagi kita semuanya. 5 pilar yang akan disampaikan oleh Almarhum Kiai Dr. Fatur Rahman, insya Allah nanti selepas dari sholat subuh berjamaah, panjenengan bisa ngambil sayur sekaligus bisa mengambil materi yang sudah disiapkan, gitu ya. Jangan terus saya ngomong kayak gini terus ngantuk, gak apa-apa, kalau nanti ada materi, tidak boleh, ya. Ngantuk tidak boleh, apalagi tidur, ya. Tolong yang ngantuk tolong dijamin, tolong yang ngantuk tolong dijubit, gak ada masalah, biar dengan dapat pahala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas teringat. Mohon maaf. Terima kasih atas teringat kepada Bapak Dr. Fatur Rahman yang beliau dengan kesibukannya bisa hadir tempat ini untuk memberikan kajian pada pagi hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa melaksanakan kegiatan tempat ini. Terima kasih pula kepada Masjid Baitul Mustaqim BT Raden Jaya yang terus membersamai kita untuk kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah, dan yang paling tentunya yang juga ikut bersamai kegiatan kita gerakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, limpahan rezeki, limpahan nikmat, limpahan lindungan dan keberkahan yang disampaikan kepada kita, yang diberikan kepada kita sejak kita lahir hingga detik ini. Kita bisa sama-sama hadir di acara yang begitu mulia ini, Gerakan Indonesia Salat Subuh Berjamaah yang diprogramkan oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia, khususnya Kota Probolinggo. Salam serta salam itu tidak lupa kita aturkan, kita doakan kepada Allah dan selalu sampaikan terlibat curahkan kepada sejolanan kita, kepada junjungan kita sebagai panutan kita, patokan kita masalah akhlak dan moral,
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya sampaikan tadi, rasa-rasanya saya menizin pakai saya kata saya minta pakai. Mudah-mudahan saya coba kesimpulannya aja biar waktunya lebih banyak Kiai yang menyampaikan materi kajian. Saya hormati Pak Kiai, saya muliakan Al-Fadhil Kiai Haji Fathur Rahman, Kiai Haji Dr. Fathur Rahman MPDI. Kemudian yang saya muliakan juga sahabat Polres Probolinggo Kota, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Probolinggo, Pak Kiai Pak Ustadz Suhadar, dengan segenap pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Probolinggo, dan tentu yang saya cintai dan saya banggakan seluruh jamaah yang hadir pada kegiatan salat subuh pagi ini. Sungguh kalau disampaikan tadi suatu kehormatan bagi Dewan Dakwah untuk menyelenggarakan di sini itu terlalu Pak. Sebenarnya kami dari Polres yang merasa terhormat telah diberi kesempatan untuk memfasilitasi tempat untuk pelaksanaan kegiatan ini. Insya Allah saya merasa ini kehormatan yang luar biasa, sehingga disampaikan ini memang kegiatannya diawali dari kegiatan kunjungan ataupun audiensi kita pada saat itu disampaikan oleh saudara dari Polres belum pernah satu tempat, sehingga saya sampaikan silahkan di sini, silahkan langsung kita koordinasikan kalau memang memungkinkan dalam bulan ini kita akan bulan ini. Kalau memang saat ini sudah ada jadwal yang lain di tempat lain, kami siap menunggu untuk bulan-bulan berikutnya. Tapi kita tahu sudah langsung menyampaikan kepada Nyakupin dilakukan. Alhamdulillah, saya lihat antusias dari anggota Polres Probolinggo Kota juga luar biasa. Ada satu cerita lucu juga, tadi siang ada yang izin sama saya untuk ke Surabaya kembali Senin pagi. Tapi saya lihat pagi ini yang izin itu hadir di sini karena ada kegiatan ini luar biasa masyarakat. Kemudian saya juga menyampaikan kegiatan ini tentu menjadi bimbing ataupun menjadi makanan rohani bagi kami di Polres Probolinggo Kota. Apa yang menjadi semangat dari kegiatan sholat subuh ini tentu seperti yang disampaikan tadi, saya harapkan ini juga menjadi bagian dari rencana kegiatan ke depan mungkin bagi Taman Masjid Alhamdulillah Polres Probolinggo Kota. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi memotivasi kami di Polres Probolinggo Kota untuk selalu membuka masjid, selalu mengisi masjid dalam setiap sholat berjamaah. Itu tidak hanya sholat subuh, kami harapkan ini juga waktu utama namun sholat subuh, karena memang sholat subuh itu jauh lebih butuh effort yang lebih untuk hadir di masjid. Kemudian pada kesempatan ini mohon izin Pak Yai tadi mengumpul kesempatan yang luar biasa dan tidak setiap waktu kami mendapatkan kehormatan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi dan begitu juga mungkin komitmen kita bersama dalam perjalanan. Dilihat dari temanya, saya sangat merasa ini sengaja dibuat relate dengan tugas kami, yaitu para ulama dalam menjaga keindahan alam dunia. Luar biasa, melihat temanya luar biasa. Tentu menjaga keindahan taman dunia ini tidak luput dari keamanan. Nanti lebih jelasnya mungkin Pak Kiai yang menyampaikan, tapi saya mau menyampaikan bahwa kita lihat fenomena saat ini begitu situasi baik itu secara global, secara regional, di beberapa negara di Asia, hingga di negara kita akhir-akhir ini ada semacam kegiatan yang menjurus kepada aksi-aksi yang mungkin bisa dikatakan aksi-aksi anarkis atau unjuk rasa yang destruktif. Nah tentu
menyikapi ini kita harus lihat bagaimana fenomenanya, bagaimana mungkin efeknya atau dampaknya di daerah yang kita tinggali, daerah yang tempat kita hidup, tempat kita melakukan interaksi sosial, di tempat kita melakukan aktivitas dalam hal mencari nafkah dan sebagainya. Kita lihat, alhamdulillah seperti oleh Ustaz tadi yang disampaikan, mungkin ini berkat doa. Kalau saya bukan mungkin, tapi saya yakin ini berkat doa dari Allah dari Bapak Ibu. Karena saya sampaikan di beberapa forum bahwa keamanan itu tidak terwujud dengan sendiri, itu diupayakan dan diciptakan oleh kita sendiri. Mustahil keamanan itu hanya diciptakan oleh kami dari kepolisian. Memang untuk amanah menjaga keamanan itu diserahkan kepada kami. Tapi menciptakannya itu bukan kami sendiri. Itu seluruhnya, seluruh elemen masyarakat, seluruh stakeholder, seluruh organik yang ada di lingkungan sosial itu ikut bahu-membahu, ikut berkontribusi untuk kita juga tahu bagaimana fenomena yang terjadi di beberapa waktu. Kita bisa sampaikan satu persatu bagaimana makanya narkotika, bagaimana adanya curah bagaimana adanya beberapa anak-anak kita yang mungkin kumpul-kumpul melakukan hal-hal yang mungkin kita dibenarkan secara betul-betul. Tentu pada forum yang mulia ini, pada majelis ini, saya juga berharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jika memang ada terindikasi ataupun mungkin dirasakan ada perubahan sikap perilaku dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari lingkungan sosial kita, adik-adik kita, anak-anak kita, saya harapkan Bapak Ibu sekalian dapat menjadi corong bagi kami, dapat jadi nyambung lidah dari kami untuk mengingatkan, selalu mengingatkan. Saya sampaikan di beberapa pertemuan bahwa jangan sampai kita memberikan motivasi kepada para pelaku yang mungkin belum termotivasi. Jangan sampai kita menjadi pendorong untuk memberikan motivasi itu. Dan begitu juga jangan sampai kita menyiapkan diri kita untuk menjadi korban dari dalam keluarga. Jangan sampai kita memberikan fasilitas ataupun menyiapkan diri kita, memperlihatkan bahwa kita tersedia untuk menjadi korban. Untuk itu tentu kita harus menjaga keamanan kita untuk selalu mawas diri, selalu protektif, baik itu terhadap diri kita, barang-barang kita, ataupun lingkungan dan keluarga kita. Dan yang terakhir, jangan sampai di lingkungan kita itu begitu situasinya itu tidak adanya sama sekali kontrol. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang hadir di jamaah subuh ini, saya yakin majelis ini adalah majelis yang merupakan bengkel akhlak dan moral. Saya yakin akhlak dan moral ataupun komitmen dari Bapak Ibu sekalian itu sangat baik, sangat ingin untuk bagaimana kita mewujudkan keamanan yang terbaik. Dan saya harapkan efeknya dan dampaknya itu terasa baik itu dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan juga kota Probolinggo sekarang. Dan yang saya ingin sampaikan tadi disampaikan sudah ada beberapa Bapak Ibu takut masuk kantor polisi. Saya selalu sampaikan kepada anggota saya bagaimana kita dalam menjalankan 3 tugas pokok kami di kepolisian. Yang pertama itu dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kita mewujudkan sikap yang ramah, humanis, bagaimana kita memberikan sikap sapa, senyum, salam kepada masyarakat dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita akan bersama dengan masyarakat, kita akan saling beririsan dengan masyarakat, kita perlihatkan bahwa kita setara ataupun
mungkin bisa dikatakan satu level di bawah dari masyarakat yang kita hadapi di lingkungan sosial, sehingga kita wujudkan sikap ramah dan humanis itu di dalam masyarakat. Tapi dalam tugas penegakan hukum, saya sampaikan kepada masyarakat kita harus laksanakan tugas itu secara tegas. Ketika kita temukan ada pelanggaran, ketika kita temukan ada pidana, kita tindak secara tegas. Kita lakukan prosedur hukum sesuai dengan ketentuan. Tentu itu akan melindungi dari warga kita yang lain yang mungkin bukan bagian dari pelaku tindak pidana. Dan terakhir, saya sampaikan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat, laksanakan itu secara ikhlas, tulus dari hati. Insya Allah itu akan menjadi ibadah dan kita sebagai pahala yang akan diterima di sini. Mungkin itu saja Pak ya yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf dalam perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.